All right. Welcome to our free sharing session. It's actually something that I usually do weekly, like either Saturday or Sunday. And this time it's on Sunday. So if you're joining the WhatsApp channel, which is the Jeans English Club, you're going to have many information about some grammar quiz and also sometimes vocabulary quiz, idiom, and many other related to English. All right, so let's get started. Before we start, I'm going to introduce myself first. My name is Dinda, and I have been a teacher for about 10 years. So I always, like adjust and create the lesson plan according to the students' ability and also learning pace. Okay, so I'm going to tell you about how I got my IELTS speaking band 8. So unfortunately, there are not many people here. I don't know where are they. Maybe they forget or maybe they have something to do, but let's just talk about it. Jadi yang pertama, if I really want to get this IELTS speaking band 8, the first thing I do is by understanding what is actually being assessed. Jadi yang pertama kali harus diperhatikan adalah apa sih sebenarnya yang dicari gitu, penilaiannya, kemudian kriterianya, formatnya seperti apa gitu ya. Karena semakin kita mengenali model dan juga format dari tes yang diberikan itu bisa kita maksimalkan pada saat kita melakukan tes. Nah, so actually the IELTS Academic Speaking Test will assess your proficiency in spoken English. Jadi yang diuji adalah bagaimana kita berbicara bahasa Inggris, kemudian it will be conducted face to face with the trained IELTS examiner and all speaking tests are recorded. Jadi biasanya akan dilakukan secara live dengan native speaker ya. Kemudian ujiannya akan direkam ya, sehingga penilaiannya udah bisa dipastikan akurat. And then the academic speaking test is made up of three parts and takes between 11 and 15 minutes. Jadi untuk tesnya sendiri, IELTS speaking ini dia yang paling pendek atau the shortest among other skills. Jadi kalau di listening, writing, dan reading, dia lebih panjang durasinya. Di academic IELTS speaking itu cuma sekitar 11 sampai 15 menit aja. And there will be three parts. There will be part 1, part 2, and part 3. Nah, kita masuk ke pengenalan lebih dalam ya. Jadi kayak what are actually the part 1, part 2, and part 3 of IELTS speaking. So in part 1, the examiner will ask you about yourself and general questions from common topics like work, family, studies, interests, and hobbies. Jadi di part 1 itu pertanyaannya masih mudah karena berdasarkan diri kita sendiri. Jadi kayak tentang kita, pekerjaan, keluarga, hobi, minat, dan everything about ourselves. Nah, di part satu ini biasanya akan sekitar 4 menit ya, sekitar 4 menit, 4 sampai 5 menit. Nah, di part satu ini there will be two topics, akan ada dua topik with four questions for each topic. Jadi akan ada 4 pertanyaan di tiap topiknya. Jadi akan ada 8 pertanyaan dalam waktu 4 menit. That means you cannot answer too long karena waktu yang kita miliki bisa dibilang hanya a half minute for each answer. Jadi di part satu itu jawaban yang dibutuhkan bukanlah a very long answer yang sedang aja for about 2 until 3 sentences. Nah, kemudian untuk part yang kedua, it's getting more interesting. Jadi di part kedua itu lebih menarik daripada part satu. Kalau di part satu cuma question and answer dengan si examiner. Di part 2 ini kita akan diberikan kartu. Jadi kayak a card, ada topiknya, kemudian ada sekitar 3 to 4 questions, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, the good part from part 2 is we have time for preparation. Jadi yang enak dari part 2 ini kita punya waktu untuk persiapan gitu. There will be 1 minute preparation, jadi akan ada 1 menit waktu untuk bersiap-siap. Nah, di sini kita akan disediakan pensil dan kertas oleh si examiner, so you don't have to bring any pencil or any paper with you because you will be given. Nah, setelah 1 menit, kertas yang tadi udah kita catat itu tetap stay dengan kita, tapi pensilnya diambil sama examiner ya, karena untuk mencegah kita menulis lagi atau mencatat atau bersiap-siap lagi, because you only have 1 minute to prepare. Nah, setelah itu, after the pen is taken from the examiner,
after the pencil is taken by the examiner, you will have to talk for about 2 minutes. Jadi setelah itu kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di kartu tersebut. Kita harus berbicara secara monolog sendirian, 1 until 2 minutes. Jadi 1 sampai 2 menit. Kalau misalnya 1 menit lebih 1 detik aja itu udah oke. Gitu, karena syaratnya adalah 1 sampai 2 menit. Jadi nggak harus sampai maksimal. If you feel like you already answer it enough, then it's okay. Kalau dirasa udah 1 menit lebih sekian itu udah cukup menjawab ke 4 pertanyaan dari kartu tersebut, ya you can end your talk. Kayak gitu. Topiknya biasanya topik yang lebih general ya, bukan lagi topik tentang diri kita, but it will be any issues or information like technology and then transportation, weather, anything that is general. Nah, kemudian part 3 kembali ke pola awal seperti part 1 yaitu two-way conversation, tapi bedanya part 3 ini kita topiknya sudah bukan tentang diri kita sendiri lagi gitu. Jadi topiknya akan berupa topik yang berkaitan dengan apa yang tadi sudah diberikan di part 2. For example, if in part 2 we were given a card that is talking about transportation, then in part 3 we will get a question about transportation kayak gitu. Jadi akan berkaitan dengan part 2. Nah, di part 3 ini kita boleh menjawab jawaban yang lebih panjang dibandingkan part 1 karena here we are going to discuss a topic which is general. Jadi topik yang didiskusikan itu sesuatu yang general, bukan tentang diri kita sendiri. So we should talk a lot because we need to give an opinion and then we have to elaborate our explanation of that opinion, or sometimes we need to give examples. Jadi itu untuk formatnya. Nah, kalau udah tahu formatnya, kita tuh bisa maksimal ya pada saat menjawab pertanyaan. Jadi, for example, kalau tadi di part 1 dikatakan bahwa nggak boleh terlalu panjang, jadi pada saat memberikan jawaban nanti we know when to stop, we know when to keep going, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke band descriptor. Jadi kalau tadi kita udah tahu nih bahwa IELTS speaking itu punya 3 part, yaitu part 1, part 2, dan part 3. Sekarang kita harus tahu untuk bisa dapat skor yang bagus tuh kita harus tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan, kriterianya itu apa aja supaya kita bisa dapat skor yang bagus gitu ya. So we have 4 criteria here for the IELTS speaking. Yang pertama adalah fluency and coherency. Kemudian ada lexical resource, kemudian ada grammatical range and accuracy, and pronunciation. Nah, kita akan bedah ya, kayak apa-apa aja sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk bisa menjawab dengan baik gitu di IELTS speaking. Yang pertama adalah fluency. Fluency itu kalau dari arti dalam bahasa Indonesia artinya kelancaran ya. Jadi lancar yang seperti apa sih yang nantinya akan membuat band score IELTS kita itu tinggi? Yang pertama adalah kita harus bisa talking at length. Talking at length itu berarti ngomongnya harus banyak. Jadi kalau kita biasanya ditanya, kemudian kita biasa hanya menjawab 1 kalimat, atau ketika pertanyaannya yes or no question, kita biasanya cuma jawab iya atau enggak. Kali ini di IELTS tuh kita harus bisa jawab tuh minimal 2 sampai 3 kalimat gitu. Nah, kemudian untuk bisa dapat skor fluency yang bagus, usahakan untuk talking without pauses or hesitation. Pauses or hesitations itu biasanya seperti kayak gitu. Itu harus diminimalisir banget kalau mau dapat skor 8 atau bahkan 8 lebih gitu. Kemudian talking without self correction. Nah, ini juga self correction ini biasanya berkaitan dengan grammar ya. Seringkali kita itu ragu-ragu gitu. Aduh, udah bener nggak ya nih grammar yang udah aku pakai gitu. Jadi udah ngomong terus kemudian baru sadar, oh ini harusnya verb 2 nih, harusnya verb 3 atau harusnya verb ing. Akhirnya kita koreksi kalimat yang udah kita sampaikan. Nah, di dalam IELTS itu diusahakan untuk talking without self correction. Jadi kalau bisa diminimalisir untuk melakukan self correction. Boleh sekali 2 kali, oke, tapi kalau beberapa kali itu menunjukkan bahwa kita belum fluent, belum terlalu lancar dalam berbahasa Inggris. Jadi sebisa mungkin try to practice your English until your grammar is accurate so that you don't have to do a self correction. Kemudian yang selanjutnya adalah able to be understood. Nah, ini biasanya seringkali orang tuh merasa bahwa fluency ini kan salah satu kriteria. Terus kita mikir kayak, oh berarti harus lancar nih, harus cepet ngomongnya. Tanpa memperhatikan poses, kapan harus berhenti, kapan harus lanjut gitu ya. Yang akhirnya mempengaruhi bagaimana
kalimat kita ini understandable atau enggak gitu. Padahal salah satu syarat untuk fluency ini adalah able to be understood. Apakah kalimat yang kita sampaikan tuh mudah atau bisa dimengerti atau enggak gitu. So not only about the pace of your talk, tidak hanya tentang kecepatan atau seberapa banyak yang kita bicarakan, tapi juga pastikan what we talk is understandable, bisa dimengerti gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah using linking devices. Nah, kalau fluency itu pasangannya sama coherence sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi di sini fluency and coherence. Nah, makanya kenapa di sini syaratnya adalah using linking devices menggunakan kata penghubung. Jadi kalau ngomong tuh usahakan antar kalimat satu dengan kalimat lainnya tuh nyambung gitu, nggak sendiri-sendiri. For example, misalnya kayak gini kalimatnya. Well, I usually like swimming in my free time. I swim. Nah, itu nggak boleh. Harusnya dari kalimat yang sebelumnya menuju ke kalimat berikutnya itu ada kata penghubungnya atau linking devices, misalnya seperti furthermore, however, in addition, also. So, jadi harus ada linking devicesnya. Intinya harus coherence gitu, harus terhubung antara kalimat satu dengan yang lainnya. Itu untuk yang fluency. Kemudian lexical resource ini sebenarnya adalah vocabulary. Kalau kita biasa kenal dengan kata-kata vocabulary, ya lexical resource ini vocabulary, bagaimana kita menggunakan kosakata. Nah, yang jadi penilaian adalah using range of words and paraphrasing, using collocation, using less common vocabulary, and avoiding errors. Yang paling utama adalah using a range of words and paraphrasing. Jadi di IELTS itu sebisa mungkin kita menunjukkan bahwa vocabulary yang kita punya itu banyak dan luas. Bagaimana caranya bisa menunjukkan itu melalui jawaban kita, yaitu dengan cara tidak mengulang kata yang sudah kita gunakan sebelumnya di dalam kalimat yang kita ceritakan. Jadi misalnya ini pertanyaan nih, pertanyaan satu. Kemudian di dalam jawaban untuk pertanyaan yang satu ini, kalau kita udah nyebutin satu kata, usahakan di kata berikutnya kita pakai sinonimnya atau pakai paraphrase-nya gitu. Begitu juga ketika diberi pertanyaan. For example, pertanyaannya adalah kayak gini. What do you like to do in your free time? Well, I like to swim in my free time. Itu tidak boleh. Bukan tidak boleh ya. Boleh, tapi skornya nggak akan maksimal. Paling di 6 atau bahkan 5. Karena itu menunjukkan bahwa vocabulary kita itu terbatas gitu. So what you should do? Ya, di paraphrase pertanyaannya. Misalnya, what do you like to do in your free time? Ya, jawab aja kayak, well, since I'm actually a hard worker, I don't really have much free time in my life. But yes, if I do have my spare time, jadi diganti free time-nya tadi udah disebut di kalimat pertama, diubah di berikutnya jadi spare time. I usually go swimming with my brothers, they're my little brothers and they really love swimming. Misalnya seperti itu. Jadi always paraphrase and paraphrase. Jadi kalau biasanya kita di sekolah atau when we learn English, kita biasa mengulang pertanyaan untuk dijadikan jawaban di IELTS itu tidak recommended ya. Karena itu menunjukkan kalau kita tuh terbatas banget vocabulary-nya. Nah, yang tidak kalah penting adalah using less common vocabulary. Coba cari kosakata yang nggak umum gitu. Dalam artian, kosakatanya itu kelasnya adalah advanced vocabulary. Jadi kalau misalnya biasanya pakai kata let's say decide, menentukan atau memutuskan, mungkin kita bisa pakai determine gitu. Jadi use less common vocabulary. Carinya gimana cara belajarnya adalah you can read more gitu ya, baca-baca dari let's say article, kemudian newspaper, journal. Nah, dari situ kita akan dapat beberapa less common vocabulary. Atau bisa juga langsung aja type di Google kayak less common vocabulary for IELTS speaking. Nah, dari situ kita coba untuk masukkan ke dalam sentence-sentence pada saat kita menjawab. Oke, selanjutnya kriteria berikutnya adalah grammar range and accuracy. Nah, kalau misalnya biasanya selama ini ketika kita belajar speaking, orang-orang selalu bilang, udahlah yang penting ngomong aja, grammar tuh belakangan. Iya, kalau misalnya itu dalam keseharian. If it is a daily talk, it's okay. But if you want to get a good score at IELTS, this grammar thing is also important. And you cannot just overlook at it. Jadi nggak bisa kayak diabaikan gitu. Karena ini kalau kita lihat ya, ada 4 kriteria kan, dan per kriteria itu punya bobot yang sama.
Jadi 25% fluency, 25% lexical resource, 25% grammar, 25% pronunciation. Jadi kalau misalnya kita mengabaikan salah satu, itu kalau di rata-rata nanti hasilnya jadi kurang maksimal. So make sure that you can balance all the scores at least 7 or 7.5 supaya rata-ratanya bisa di atas 6,5 atau di atas 6 kayak gitu. Nah, grammar range and accuracy ini nggak cuman sekedar dalam penggunaan tenses ya. Jadi nggak cuman bagaimana kita pakai verb 1, verb 2, verb 3, tapi juga bagaimana struktur kalimat yang kita buat. Nah, kalau misalnya struktur kalimatnya aja kurang tepat, for example, harusnya conjunction itu letaknya di awal atau di tengah, tapi kita pakainya di akhir. Nah, itu kan berarti salah. Nah, itu akan mempengaruhi score grammar range and accuracy. Selanjutnya, kriteria berikutnya adalah pronunciation. Pronunciation itu pelafalan ya. Jadi nggak cuman bagaimana kata-kata itu dilafalkan, atau misalnya kayak shouldn't, bacanya shouldn't, atau walk gitu bacanya walk, nggak cuman itu aja tapi bagaimana kita menyampaikan kalimat tersebut dengan intonation yang tepat gitu. Jadi the way we talk, the way we emphasize, cara kita menekankan kata yang ada dalam kalimat itu juga masuk ke dalam penilaian. So if you're talking a lot but your intonation is not really good, itu juga akan mempengaruhi score pronunciation. So you should learn how to stress the word, how to emphasize the word gitu. Jadi kayak harus mulai belajar bagaimana memiliki intonasi yang bagus, kapan harus menekankan kata tersebut, kapan harus lanjut kayak gitu. Nah, untuk pronunciation ini sebenarnya bisa banget belajar secara mandiri. You can do it by independently learning. Caranya adalah bisa pakai aplikasi nih. Kalau saya dulu pakainya adalah Elsa Speak, dan ini bukan cuman my experience, tapi juga banyak sekali jurnal yang udah mengutip si Elsa Speaking ini sebagai aplikasi belajar speaking yang bagus. So you can use it to learn about how to pronounce word and how to use a good intonation supaya skornya bagus. Nah, yang di sini informasi yang tidak kalah penting yang berkaitan dengan pronunciation adalah accent does not affect understanding. Jadi punya aksen itu nggak apa-apa, medok itu nggak apa-apa, nggak mempengaruhi nilai selagi dia nggak mempengaruhi pemahaman examiner terhadap apa yang kita bicarakan. For example, if I'm a local person and I'm really having a heavy accent dan aksenku berat banget, misalnya kayak medok banget, itu nggak akan mengurangi nilai selagi intonationnya oke, selagi examiner memahami apa yang aku sampaikan. So don't worry about any accent that you have. Nah, jadi tadi kan kita udah tahu kan, kayak ternyata untuk bisa dapat IELTS Speaking Band 8 itu yang pertama ya harus knowing and understanding the format and also the band descriptor gitu kan. Nah, jadinya selanjutnya kita masuk ke strategisnya. Kalau udah tahu formatnya kayak gini, kemudian kriterianya ini, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memaksimalkan skor? Jadi kalau di fluency and coherence tuh yang perlu kita lakukan adalah speak daily, even solo. Maksudnya gimana? Jadi, as we know that English is a language, right? Language is a tool of a communication. Ya, bahasa itu adalah alat komunikasi. If we don't use it in our life, then there is no use for you to learn English. Kayak selama ini kita belajar bahasa Inggris, but we never use it. Itu tidak ada gunanya, karena sebenarnya guna dari sebuah bahasa adalah untuk alat komunikasi. So you should use it in your daily communication. If you don't have any partner to talk, you can actually talk to yourself. Itu juga membantu. Karena begini, speaking itu adalah salah satu skill dalam bahasa Inggris yang sifatnya produktif. Jadi kita nggak bisa kalau cuma sekedar belajar teori, kemudian kita cuma sekedar nonton video, melakukan hal-hal yang sifatnya pasif. Itu nggak bisa karena skillnya sendiri aja namanya produktif. That means we should produce some things. That means you should learn to use it. Jadi you should speak daily, even solo. Karena itu akan mempengaruhi the way you talk very fluently or not. Itu depends on how daily or how often you use it in your life gitu. Nah, kemudian semakin sering kita berbicara dalam bahasa Inggris, semakin sering kita terbiasa untuk menyusun kalimat secara spontan gitu kan. Jadi nggak perlu mikir kayak nggak harus translate kata per kata. Kalau selama ini kita biasanya kesulitan speaking English karena kita masih translate word by word gitu. Jadi switching language-nya masih belum automatically. Itu karena kita nggak terlatih. So to be able to switch your language
automatically you should use it every day. Sehingga dengan gitu kita bisa avoid fillers like itu bisa terhindar dengan sendirinya karena we automatically structure our English gitu. Kemudian untuk lexical resource-nya, strateginya adalah tadi udah disampaikan ya, kayak use varied vocabulary. Kalau bisa tuh selalu pakai paraphrase, selalu pakai synonym. Jadi kalau misalnya selama ini kita belajar kosakata tuh biasanya kalau nemu kata yang sulit, biasanya kita cuma cari artinya kan dalam bahasa Indonesia. Let's say you read something and then you find some word that is difficult. Kita baca kemudian nemu kata yang sulit. Pasti we try to find the translate. We try to find what is the word in our language. Nah, tapi kalau udah mau ikut tes IELTS, itu cara belajarnya harus diubah gitu. You're not only learning the meaning of the vocabulary, but also try to find the synonym of the word gitu. Jadi misalnya kayak, oh nih student nih, gitu. Student tuh apa ya? Murid. Tapi nggak cuman murid aja yang kita cari tahu, tapi kayak synonym student tuh apa? Oh ternyata ada learner, ada pupil. Jadi ketika kita bicara, kita tuh bisa pakai macam-macam. Dan itu menunjukkan bahwa we have a very good English karena kita tahu banyak kayak gitu. So now you can start whenever you find difficult word that you read or hear first from anywhere, you can find the meaning and also the synonym of it. Oke. Nah, kemudian ada idiomatic expressions. Idiomatic expressions itu adalah idiom atau kalimat ungkapan yang biasanya the literal meaning is not the real meaning. Jadi kalau diartikan secara literal tuh akan berbeda dengan arti dari ungkapan itu sendiri. Nah, kalau misalnya pengen tahu ada idiom itu ada apa aja, you can actually access in Google easily like idiomatic expressions for IELTS kayak gitu. Nah, tapi itu semua tidak akan bermanfaat ya kalau misalnya kita nggak mencoba untuk memasukkan itu ke dalam sentence. For example, misalnya ada idiomatic expressions yang artinya easy. Kata-katanya adalah a piece of cake. Nah, karena kita tahu bahwa a piece of cake itu easy, every time we want to say something is easy, we use it in our sentence. Misalnya ketika kerja kayak, I really miss a piece of cake task, like why is it so difficult? Kayak gitu. Atau mungkin kayak, wow, I really like this task. This one is a piece of cake. Jadi instead of saying easy, you start to use the word in the sentence. Makanya kenapa latihan menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian itu penting ya, karena supaya apa yang udah kita pelajari itu bisa kita pakai gitu. And the more we use it, the easier we use it in our test. Karena ketika tes itu pasti dikasih pertanyaan dan kita nggak punya waktu banyak untuk berpikir kan. Pasti waktunya untuk berpikir tuh sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa pakai itu dalam sentence, jawabannya tuh bisa langsung automatically pakai idiom gitu karena kita biasa pakai itu di dalam keseharian gitu. Nah, kemudian untuk grammatical range and accuracy strateginya adalah untuk bisa dapat skor yang tinggi, use complex sentence. Jadi pakai kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu ya kalimat yang kayak gimana sih? Kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Jadi ada dua klausa yang dihubungkan dengan kata penghubung atau lebih kayak gitu. Nah, kalau biasanya sentence itu subject verb object ya. Kalau complex sentence itu subject verb object conjunction subject verb object atau conjunction subject verb object connector subject verb and then comma subject verb object kayak gitu. Jadi you should learn what is complex sentence dan dipakai di dalam jawaban-jawaban kita. Nanti akan ada contohnya kok yang kayak gimana sih complex sentence itu. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah focus on accuracy. Kenapa harus fokus on accuracy? Karena kan tadi sempat dikatakan di poin yang pertama bahwa fluency itu dinilai apa? Tidak boleh terlalu sering melakukan self correction, ya kan? Kayak selalu ngebenerin sendiri kalimat yang udah kita sampaikan itu menunjukkan bahwa kita ragu, kita nggak confident, kita nggak master our English well, jadi harus self correction. Nah, kalau kita fokus on accuracy, itu meminimalisir terjadinya self correction gitu. Jadi make sure that every sentence that we talk is in a correct tenses and also in correct structure. And the last one, strategy untuk lexical resource. Clear articulation and proper stress. Nah ini,
Jadi kalau misalnya kita mau skornya bagus, walaupun pronunciation kita itu udah benar, tapi kadang kalau kita nggak properly stressing the word, kalau penekanannya kurang oke, juga kurang maksimal nanti penilaiannya. So you should make sure that you have a clear articulation and proper stress. Kemudian clarity over accent. Jadi walaupun ada accent, pastikan tetap clear melafalkan word by word. Nah, selain apa aja yang harus dilakukan, alias selain key strategies, ada juga the don'ts-nya. Don'ts itu apa aja sih yang nggak boleh gitu ya. Kalau tadi itu yang harus kita lakukan, the don'ts adalah yang harus kita hindari. Yang pertama adalah overthinking about grammar. Jadi kalau misalnya kita terbebani dengan grammar tuh biasanya kita hesitating, ya kayak ragu-ragu. Hesitating itu akan mempengaruhi fluency juga karena nanti kita bakal terus mikir dulu kayak gitu, jadi nggak lancar. So make sure that you master grammar before you take the test. Jadi pastikan kalimat-kalimat yang kita sampaikan di dalam jawaban itu adalah kalimat yang udah secara gramatikal tuh benar gitu. Jadi selama practice you should make sure that your grammar is correct sehingga pada saat tes gak perlu overthinking tentang grammar lagi gitu. Kalau grammar untuk IELTS speaking ini ya, yang menarik adalah kalau kita tahu tenses itu ada banyak, ada 12 gitu. Kalau di dalam IELTS itu nggak perlu kita menguasai 12 tenses untuk bisa dapat skor 8 tuh nggak perlu. You can just understand like four tenses at least gitu. Paling nggak 4 tenses kayak simple present, present continuous, simple future, simple past gitu. Itu aja udah cukup. Jadi kalau pertanyaannya masa lampau kita pakai simple past. Kalau pertanyaannya tentang rencana atau prediksi masa yang akan datang kita pakai future. If it is talking about a fact, kalau ngomongin fakta-fakta ya kita bisa tinggal pakai present aja. Tuh. Kemudian memorize answer. Nah, ini sering banget terjadi di peserta-peserta tes IELTS yang kalau misalnya dia itu menghadapi tes dengan menghafalkan jawaban. Kenapa? Karena soal-soal IELTS itu ya tipenya itu-itu aja gitu ya, tentang transportation, tentang hobbies, tentang teknologi. Jadi kadang kita tuh udah prepare template gitu loh. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan membuat cara kita menjawab menjadi tidak natural. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kayak, oh aku hafalin aja jawabannya, nanti aku tinggal pakai jawaban itu pada saat tes. It's not recommended at all, sama sekali. Karena whenever we try to answer using a memorized answer, examiner pasti tahu, oh ini jawaban yang udah direncanakan gitu. Dan dari segi intonasi dan delivery-nya itu pasti beda. Karena the more natural your answer in IELTS speaking, the better your score will be. Karena yang dicari adalah yang emang natural banget, yang menunjukkan bahwa kita itu udah terbiasa pakai speaking English dalam keseharian kayak gitu. Makanya memorize answer itu nggak recommended. Kemudian speaking too fast or too slow, intinya semua yang terlalu itu nggak boleh ya. Jadi kayak cepet boleh, lambat boleh, maksudnya kayak sedang gitu. Nggak bolehnya terlalu cepat atau terlalu lambat itu nggak boleh. Kemudian inaccurate use of idiom or advanced vocabulary. Nah ini tuh sering banget tricky. Banyak banget orang-orang yang selalu bilang kayak kalau kamu pakai idiom, kalau kamu pakai advanced vocabulary itu udah deh IELTS speakingmu langsung auto 7 atau bahkan di atas 7. Apakah benar? Benar, tapi itu sebenarnya ada lanjutannya. Benar, asalkan gitu. Jadi, kalau misalnya idiom atau advanced vocabulary yang kita pakai itu sesuai konteks dan secara struktur itu tepat, maka kita bisa dapat boost score. Jadi kayak itu bisa nge-boost score vocabulary-nya kita. Tapi kalau kita pakai idiom nih, tapi kita tuh kayak nggak really sure masuk nggak nih ke dalam konteksnya, atau kita nggak tahu nih idiomnya itu sebenarnya sebagai kata benda atau sebagai kata kerja, sehingga pada saat menempatkan ke dalam kalimat itu nggak akurat gitu. Misalnya kayak a piece of cake tadi, itu kan adjective ya. Terus kemudian a piece of cake ini kita masukkan sebagai verb, let's say. Nah, itu kan salah. Jadinya a piece of cake-nya ini jadi sia-sia, bukannya malah nge-boost score vocabulary, tapi malah mengurangi score vocabulary, bahkan grammar juga, karena structure-nya kurang tepat kayak gitu. Jadi instead of using too many idioms or advanced vocabulary that is inaccurate, make sure that you use only few of them but accurately. Karena kalau dari my own experience dan juga beberapa peserta IELTS yang lain ya, beberapa student yang some of my students yang sudah tes IELTS speaking, IELTS maksudnya di IELTS speakingnya itu nggak harus yang banyak
banyak idiom atau advanced vocabulary. Kalau di aku dulu, I use only two idioms dan beberapa advanced vocabulary, maybe like three or four, then I got eight. Jadi kayak nggak harus in every sentence that you answer, you should use idiom, enggak. As long as the idiom is accurate and you use it correctly in context and also in structure. Kayak gitu. Nah, kemudian lack of elaboration itu juga nggak boleh. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi, koherensi itu penting. Bagaimana membuat jawaban dari antar kalimat itu bisa terhubung, terstruktur dengan baik. Jadi, harus bisa elaborate dengan baik your opinion or argument that you give as an answer at the beginning. Gitu. Nah, ini kita mulai masuk ke sampelnya, ke contohnya. Jadi kayak gimana sih jawaban IELTS Band 8 itu? Ini contoh part satu ya. Pertanyaannya masih tentang diri kita sendiri. How often do you go swimming now? Why or why not? Kata yang di dalam kurung ini biasanya tidak pernah diutarakan oleh si examiner. Tapi itu tugas kita untuk bisa elaborate our answer. Jadi ketika diberi pertanyaan, pastikan kita menjawab kenapanya, kayak gitu. Atau pastikan kita ngasih elaborasi penjelasan supporting sentence terhadap answer yang sudah kita sampaikan di awal. Nah, kalau kita lihat di sini dia menjawab, How often do you go swimming now? Unfortunately, I'm not really able to go swimming as often as I would love to do because there aren't any ponds or lakes nearby the place where I live in now. After all, I like to swim only in large and open space water instead of some swimming. Kayak gitu. Jadi unfortunately itu kayak sayangnya aku nggak bisa berenang sesering yang aku mau gitu. Karena di sini nggak banyak danau atau kolam yang dekat sama tempat tinggalku. Karena aku sukanya berenang di terbuka gitu, di tempat yang luas dan terbuka, bukan di kolam renang. Nah, jadi ini kenapa jawabannya bisa dapat 8 dan bagus gitu. Karena how often do you go swimming now? Seringnya kita pasti jawabnya tuh langsung, well, I go swimming twice a week. Well, I don't really go swimming often, but maybe if I have time, I can go swimming like once in a month. Nah, biasanya kayak gitu-gitu aja kan. Nah, yang bagus adalah kita tuh elaborate dulu answernya. Jadi nggak langsung to the point. Jadi cerita, kayak misalnya ini kayak sayangnya aku nggak bisa sesering itu. Jadi kayak mungkin kalau kita kerja atau sibuk kita bisa bilang kayak unfortunately I'm not really able to go swimming as often as I would love to do because my schedule is really tight. I have lots of things in my plate misalnya kayak gitu. Jadi try to make a bridge. Jadi kayak bikin bridging sentence dulu sebelum masuk ke jawabannya. Nah, bridging sentence-nya itu kalau bisa nggak dari pertanyaan, kayak nggak mengulang pertanyaan gitu. Jadi kayak ini contohnya, diparaphrase, diberi kalimat-kalimat lain. Nah, kalau kita lihat nih, dari unfortunately sampai now ini kan sebenarnya satu kalimat ya. Nah, itu yang disebut dengan complex sentence. Jadi dia terdiri dari beberapa subjek, verb, terdiri dari beberapa clause, dan beberapa connector. Ya, I'm not really able to go swimming. Itu kan udah satu kalimat. As often as, ini penghubungnya, kemudian I would love to do. Kemudian ada penghubung lagi, because there aren't any ponds or lakes nearby the place. Kemudian ada penghubung lagi, where I live now. Jadi ada 4 kalimat di dalam satu kalimat yang langsung. Nah, itu disebut dengan complex sentence. Jadi ini makanya kenapa bisa dapat skor 8 ya, karena the use of this complex sentence ini yang benar-benar helpful to boost your score. Itu untuk part satu. Kalau di part 2, contohnya nanti cue card-nya kayak gini ya. Jadi akan diberikan soal yang isinya topiknya apa. Misalnya, describe some technology that you decided to stop using. Nah, ada poin-poin yang harus kita jelaskan. When and where you got this technology, why you started using, why you decided to stop using it. Jadi ada 3 poin kan. Nah, ada 3 poin ini. Yang kemudian kita harus kayak jawab satu-satu tapi di-elaborate gitu, jawab satu-satu tapi tetap terhubung antar jawaban satu dan jawaban dua dan seterusnya. Dan kita akan menjawab itu selama 2 menit gitu. 1 menit persiapan, kemudian 2 menit berbicara. 1 sampai 2 menit sih. Nah, ini contoh jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah when and where kan, kayak kapan dan di mana kita berhenti untuk menggunakan si teknologi ini. Nah, ini cara menjawabnya bagus sekali. Kenapa bisa dapat 8? Karena ada
ya lagi-lagi ada bridging sentence-nya, ada kalimat awalannya, kemudian ada eh, device, sorry, linking device atau kata penghubung yang menghubungkan sentence ke sentence berikutnya. Kita lihat. Well, it can be shocking to many, but I stopped using smartphone. I finally made shiny metallic thing about 5-inch tall and 3-inch wide a few months ago. Technology fatigue struck me as I got bored of using it too much and too often, when I could have actually gone out to enjoy some beautiful outdoors and hang out with my friends. Besides, I also get tired of protecting it because that thing was so fragile that it would get broken if I somehow had dropped it on the floor by accident. So one day I told myself that I had had enough of this smartphone thing and it was time to stop using it, and that was the story of terminating my relationship with that technology. Tuh, jadi kayak gitu caranya. Nah, jadi yang pertama bridging, kemudian sebisa mungkin selalu ada complex sentence. Kemudian eh, elaborate your answer. Jadi kalau bilangnya few months ago, terus cerita kayak kenapa nih few months ago, kok bisa kayak gitu, itu dijelasin. And then after that, you can give a concluding sentence. Jadi di tiap poin tuh bisa dikasih eh, apa namanya kalimat yang menyimpulkan poin yang kita sampaikan gitu supaya benar-benar coherence. Nah, jadi untuk menjaga kekoherensian itu di kalimat pertama kita bisa bridging dulu terus masuk ke poin, terus masuk ke explanation, setelah itu masuk ke concluding sentence-nya. Nah, ini contoh yang part ketiga. Why do people enjoy playing computer games? Nah, jawabannya adalah, I believe most people enjoy playing computer game because they are highly entertaining. Modern games are addictive, have incredible plots and graphics, and can take people into an adventurous and fantasy world. For some, playing computer games, especially strategy games that are designed as multiplayer games, is a group activity that they enjoy. Besides, some play games on their mobile phones and computers just to kill some time or out of boredom. Finally, I also happen to know some serious gamers who play games so that they can compete in different competitions or stream their playing on YouTube. Kayak gitu. Jadi, untuk pertanyaan yang why do people enjoy playing computer games ini, cara menjawabnya adalah karena ini part 3, jadi otomatis jawabannya pasti lebih panjang daripada part 1. Terus yang berbeda dari part 1 adalah pertanyaan ini menanyakan tentang umum gitu. Jadi bukan kenapa kita enjoy computer games, tapi lebih ke kenapa nih menurut menurut kamu nih kenapa orang-orang tuh senang main games gitu. Jadi jawabnya tuh nggak boleh langsung yang tentang kita, nggak boleh yang kayak well, for me, computer game is very fun. I usually play it at the weekend. Nah, itu nggak boleh. Karena part 3 itu sudah bukan lagi tentang diri kita. We talk about something in general. We talk about the society. We talk about it is in public. Kayak gitu. Jadi makanya kenapa di sini, well, I believe most people enjoy playing computer games because bla bla bla. Experience yang kita punya itu bisa kita masukkan hanya sebagai example. Nah, misalnya kayak di sini kan dia mengatakan kayak for some, playing computer games, especially strategy games that are designed as multiplayer game, is a group activity that they enjoy. For example, I usually do it with my friends after work, and it really helps us to wind down, and it makes us have more connection, and it also eases our relationship, misalnya kayak gitu. Jadi, talking about ourselves is allowed in part 3 as long as it is just for an example, not as a point of the answer. Gitu. Itu ya untuk sampelnya. Betul, kita masih punya waktu sebelum aku masuk Q&A session. Kita cobain yuk jawab pertanyaan yang mumpung ini ternyata yang join cuma dikit ya. Jadi I was expecting more, like there are many people in our channel, but like I don't know, maybe they got busy, but it's okay. Kita coba aja untuk jawab part 1. Kemudian I'm going to give you feedback. Jadi kayak kira-kira apa yang bisa diimprove dari jawaban yang udah diberikan. Any of you, ada yang mau duluan nggak? Atau aku tunjuk? Aku tunjuk aja ya.
Kak Sabrina, are you there? Hello, Sabrina, are you there? Okay, I think Kak Sabrina is still not here yet. How about Kak Yudi? Do you want to try? Do you want to give it a try? Oke, kalau misalnya emang belum siap, it's okay. Um, Padahal kalau misalnya mau, ini kesempatan yang very precious loh, karena biasanya saya kalau eh, free class itu jarang banget ada session untuk kasih feedback praktis gitu karena biasanya kan rame ya kemudian biasanya practice and feedback itu cuma ada di kelas-kelas yang berbayar jadi kalau misalnya mau kan lumayan ya jadi tahu kayak sudah sejauh apa dan apa yang harus diperbaiki kayak gitu but it's okay now let's keep going jadi by the way di sini aku mau kasih tahu bahwa IELTS program itu di Dean's English itu tersedia ya jadi ada dua versi. Ada IELTS class. IELTS class itu terdiri dari 3 sampai 5 siswa. Nah, dia ada 10 meeting, kemudian per meetingnya itu di awal dan di akhirnya itu ada pre-test dan post-test. Jadi kita bisa tahu kayak at the beginning itu kita apa sih yang kurang gitu. Kemudian di akhir kita jadi tahu kayak what has already improved dan nanti kalau misalnya mau belajar mandiri itu apa aja yang perlu diperbaikin kayak gitu. Nah, untuk IELTS kelas ini it's considered cheap ya. Kalau misalnya di luar mungkin masih di atas 300,000 karena ini 10 meeting. Jadi kalau misalnya dihitung per pertemuan tuh cuma 30.000 aja gitu. Jadi selama ada 3 siswa itu kelas sudah bisa langsung dibuka gitu. Kalau IELTS private class itu cocok untuk kita yang pengennya tuh request materi gitu. Misalnya kayak, aduh aku minggu ini lagi mood belajar speaking atau minggu depan lagi mood belajar listening atau ngerasa kayak habis belajar ini aku kok ngerasa ini kurang ya, aku mau pelajari materi ini secara spesifik gitu. Itu IELTS private class tuh bisa banget. Jadi you can request any material regarding to IELTS. Jadi kayak misalnya any skills, let's say you want to learn idioms a day gitu, kayak langsung belajar idiom dalam satu pertemuan tuh juga bisa. Nah, untuk fee-nya, of course, it's a little bit more expensive dari yang IELTS class karena ini kan private, so you're going to learn alone by yourself, right? Gitu. Nah, jadi lebih intens dan lebih fokus. Dia ada di harga 75.000 aja. So if you're interested, bisa join. Nanti kalau IELTS private class waktunya fleksibel. Kayak kalau IELTS class biasanya kesepakatan bersama and it's usually above 7 p.m. Biasanya di atas jam 7 malam. Nah, sekarang masuk ke Q&A session. We still have like 10 minutes. Maybe you want to ask something. Untuk pertanyaannya nggak harus tentang IELTS. Mungkin tertarik untuk bertanya tentang materi bahasa Inggris yang lainnya, you can ask. Silahkan kalau mau bertanya. Assalamualaikum. Salah. Hi, Miss. Hai. Uh, I would like to ask a few questions about IELTS. Oke.
Uh, I have never taken IELTS test before. So Mhm. what is the first step to take to tackle with IELTS? Okay. Can you give me a helicopter view, for example, like the plans, something like that? Yeah. I think that's Okay. all. All right. Okay. So actually, to start with IELTS, first thing first, you should know, like you should familiarize yourself with IELTS test. Jadi sebenarnya gini, yang bikin IELTS test itu agak challenging adalah karena kita nggak terbiasa dengan format tesnya gitu. Maksudnya beda dengan tes-tes yang biasa kita hadapi di sekolah or di university. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah cari tahu dulu nih IELTS itu kayak gimana sih gitu. Ada apa aja gitu. Ada listening, reading, writing, speaking. Kemudian modelnya per skill tuh seperti apa, listeningnya tuh seperti apa. Apakah dia pilihan ganda semua atau dia model soalnya seperti apa, kita harus tahu dulu. So you should find many information about what is actually IELTS gitu. What is being assessed in IELTS. Harus tahu listening gimana, reading gimana, speaking gimana, dan writing gimana. If you already know the format, if you already familiar with it, you start to try. Jadi first thing that you should do adalah pretest gitu. Jadi pretest ini bisa dilakukan secara independen, bisa juga you join any class or any program or any courses yang menyediakan pretest. Kenapa harus pretest? Karena supaya kita tahu kayak apa yang kurang nih. Jadi kayak kalau aku mau ambil IELTS tuh apa yang aku perlu perbaikin? Apakah vocabulary-nya, apakah grammar-nya, apakah skill listening-nya? If you never take the pretest, you're not gonna know where you are. Jadi kita tuh harus tahu posisi kita ada di mana dulu, baru kita bisa move forward, ya kan? Jadi after you know the format, after you know like how many hours that you have to spend in IELTS test, terus kemudian kita coba untuk pretest. Nah, kalau untuk listening reading itu bisa kita lakukan secara mandiri dengan mencoba soal-soal IELTS yang disediakan di website kayak IELTS IDP, British Council, itu website-website IELTS resmi. Kayak gitu. Jadi bisa dicoba. Nah, kalau misalnya untuk speaking dan writing ini unfortunately emang harus membutuhkan seseorang untuk ngasih kita feedback gitu. Jadi you can take any program in any courses kayak gitu. Kalau misalnya writing mungkin sekarang ini AI ada bisa juga untuk membantu kita untuk check our ability in IELTS writing walaupun nggak seakurat kalau misalnya kita masuk ke program kursus gitu ya karena AI ini kan can be sometimes do some error. Nah, kalau misalkan you're joining a course, it's going to be very effective gitu untuk speaking dan writingnya. Nah, setelah pretest kita jadi tahu kayak misalnya oh skor sementara sekian nih gitu. Kalau misal let's say 6,5 gitu. Kemudian kita punya target tuh 7 atau 8. Oh, berarti apa nih yang harus diimprove gitu. Dan kalau misalnya speaking dan writing itu kita pretestnya join a course atau a program itu biasanya kita dapat feedback nggak cuma sekedar skor tapi juga kita dikasih tahu kayak oh kita lemahnya di sini gitu kita udah bagus di sini jadi kita tahu what to improve. Nah, dari situ baru mulai pergerakan. Let's say di listening. Listening itu ada banyak banget tipenya kan. Ada 10 lebih tipe soal listening. Kemudian ternyata nih kita lemah di salah satu tipe, kayak paling lemah di salah satu tipe itu. Ya udah, kita mulai kayak cari tahu. We do a research kayak how to tackle this type of questions gitu. What is the trick? What is the strategy? Terus kita maksimalkan latihan-latihan di situ. Kemudian kita coba untuk kerjakan lagi, kita coba untuk tes lagi. Ya, it's always something like that. So you familiarize yourself, and then you take a pre-test, and then you do evaluate yourself. After that, you move forward. Do you have any other question? Thank you for the insight, Dan. You're very welcome. Okay, I guess that was all that I can say. Thank you so much for joining, and don't forget to keep speaking, keep improving, because you're not gonna get better if you're not practicing. So I'll see you when I see you. Have a great night. Bye bye. Bye. Thank you. You're very welcome.